Kita lihat dalam masalah lafaz yang berbeda dari hadis telaga. Ketika Nabi SAW menyebutkan inni faradtukum alal hawd, aku mendahului kalian di telaga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada orang-orang yang terusir ketika ingin mendekati telaga tersebut, terhalau mereka, tidak bisa mendekat. Di antara lafaz yang Nabi ucapkan adalah ashabi, ashabi. Mereka adalah sahabatku, mereka adalah sahabatku. Nah, di sini hadis ini atau riwayat ini khususnya bagi orang-orang Rafidhah digunakan untuk mencela para sahabat. Artinya ada para sahabat yang terusir dari telaga Nabi SAW, dan ini bukan demikian. Karena kalau kita lihat kompromi dalil-dalil yang lain tentang telaga, Nabi SAW selain menyebutkan ashabi, Nabi menyebutkan ummati. Kemudian Nabi juga menyebutkan aqwamun. Dalam riwayat lain disebutkan usayhabi. Usayhabi adalah pengecilan kata dari ashabi. Umar, Umair, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, maka ashab itu artinya atba'. Ashab artinya adalah atba', yaitu pengikut. Jadi ketika disebutkan mereka adalah sahabatku, sahabatku, maksudnya adalah umatku, umatku. Dan kalau kita lihat lebih detail hadis tentang telaga Nabi SAW, maka tidak mungkin kita bisa berpendapat bahwasanya sahabat akan diusir dari telaga Nabi. Coba kita lihat contohnya, Nabi SAW mengatakan inni faradtukum alal haud. Perhatikan ya konteks bahasa Nabi, inni faradtukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Yang diajak bicara siapa? Para sahabat tentunya. Oke? Berarti yang diajak bicara para sahabat. Faradtukum antum, aku mendahului kalian di telaga. Kemudian baru Nabi SAW sebutkan siapa yang mendatangi telaga akan minum. Man yariduhu syarib, man marra bihi syarib. Dalam riwayat lain, siapa yang mendatanginya, melewatinya, dia akan minum. Wa man syarib lam yazma abada, siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Kemudian apa kata Nabi? Wala yaridanna alayya aqwamun, kemudian akan datang mendekatiku suatu kaum, a'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka juga kenal kepadaku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalau antara mereka dan diriku. Berarti di sini ada dua pihak yang dibicarakan oleh Nabi. Ketika menyebutkan aku mendahului, Nabi mengatakan apa? Mendahului kalian. Mendahului kalian. Berarti ini yang didahului siapa? Sahabat. Sahabat yang didahului. Adapun yang dibicarakan yang terhalau, Nabi kemudian menyebutkan apa? Wala yaridanna alayya aqwamun. Nabi sebut aqwamun. Berarti dengan konsep yang umum, aqwamun, nakirah. Nabi tidak sebutkan dengan alif lam. Dan ini menurut sebagian para ulama, berarti yang dibicarakan bukan para sahabat. Ini orang yang lain, umat Nabi, tapi bukan para sahabat. Karena tadi para sahabat disebutkan kum. Kum itu adalah salah satu dhamir yang artinya adalah yang semakna dengan antum. Di sini menjelaskan bahwa yang terusir bukan para sahabat. Itu dari segi bahasa tadi dia adalah sahabat bermakna umat. Dari segi dalil jelas berbeda konteks pembicaraan Nabi. Dari segi realita dan istilah syar'i, para sahabat pun berbeda. Yang mana para sahabat adalah siapa yang beriman kepada Nabi dan melihat Nabi. Siapa yang melihat Nabi, bukan siapa yang melihat Nabi, siapa yang bertemu Nabi walaupun dia tidak bisa melihat karena buta, beriman kepada Nabi dan wafat di atas iman, maka dialah para sahabat. Adapun orang yang setelah Rasulullah wafat mereka murtad, itu bukan para sahabat. Makanya dalam riwayat ketika Nabi SAW mengatakan kenapa mereka diusir, mereka umatku, di antara riwayat menyebutkan bahwasanya engkau tidak tahu bahwa mereka itu murtad setelah engkau. Kata Nabi SAW, suhkan liman baddala dinahu, sungguh merugi bagi orang yang mengganti agamanya. Adapun riwayat lain adalah innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu perbuatan bid'ah apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Ini adalah dua riwayat yang berbeda. Intinya adalah yang terusir bukan para sahabat. Walaupun ingin dikatakan para sahabat tanda kutip, adalah
para sahabat secara zahir yang saat Nabi masih hidup. Kemudian setelah wafat ternyata mereka terbukti bukan sebagai seorang sahabat karena murtad. Di antara mereka wafat di atas kemurtadan tersebut, walaupun di antara mereka nanti ada yang beriman. Makanya para ulama menyebutkan sahabi tersebut adalah man lakiyar rasul wa amana bihi wa mata ala islamihi wa in takhallalat alaihi riddah. Seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul, wafat di atas iman walaupun sempat murtad. Itu untuk definisi sahabat menurut sebagian para ulama.